Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Dia melanjutkan ya, Safinatun Najah, perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusl. Ai hadza utawi iki iku faslun ono fasal suwiji. Mujibatul ghusli utawi perkara kang majibake adus iku sitatun ono 6. Ilajul hasyafati suwiji iku nglebokake pelanangan utawa zakar fil farji ing dalam farji, wa khurujul mani lan metune mani, wal haidzu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan wiladah lairno mana, wal mautu lan mati. Nah, ini ada perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama itu memasukkan hasyafah atau zakat ke dalam farji. Yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima wiladah. Yang keenam ketika seseorang meninggal dunia. Nah, penggunaan istilah ghuslun atau ghuslun, nah ini ada perbedaan. Nah, kalau misalnya disandarkan pada tubuh, artinya mandi, misalnya mandi Jum'ah, mandi sunnah, mandi junub di dalam tubuh gitu ya, badan, itu menggunakan zumah pada ghainnya, ghuslun. Tapi kalau untuk pakaian itu ghuslun, ghuslus saubi, fathah ainnya. Oke, kita bahas pertama. Ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati, apa itu hasyafah? Jadi di situ itu hal yang mewajibkan mandi, seseorang wajib mandi yang pertama adalah memasukkan zakar ke dalam farji. Yakni apa? Masuknya ujung penis gitu ya, atau zakar, atau seukuran ujung penis itu bagi yang tidak memiliki kepala penis, meskipun penisnya telah terpotong, jadi dimasukkan ke dalam farji. Lah, ini farji ini tidak hanya diartikan lubang depan perempuan, bisa jadi duburnya juga, lubang belakang, atau miliknya hewan. Jadi tidak hanya perempuan, hewan juga. Kalau misalnya, jadi yang kasusnya kalau ada seorang laki-laki memasukkan ujung zakarnya kepada vagina atau dubur perempuan, maka mewajibkan mandi. Begitu juga memasukkan ke alat kelamin hewan juga mewajibkan mandi. Atau sebaliknya, ada zakar hewan dimasukkan ke dalam farji perempuan juga mewajibkan mandi. Kasus berikutnya bisa juga terjadi pada orang yang sudah meninggal gitu ya. Misalkan ada seseorang laki-laki terus memasukkan zakarnya kepada mayit perempuan, maka wajib mandi. Nah, di sini yang wajib mandi hanya yang masih hidup. Jadi mayitnya tidak perlu mandi lagi, misalnya sudah dimandikan. Berikutnya khurujul mani, keluarnya mani. Jadi mani itu cairan ya, bisa jadi keluar dari laki-laki atau perempuan. Cairan yang nikmat ketika keluar, ciri-cirinya nikmat ketika keluar dengan cara muncrat, dan baunya itu seperti adonan roti ketika masih basah. Kalau sudah kering, dia seperti putih telur. Nah, ini ciri-ciri dari mani. Ya, bisa jadi laki-laki ataupun perempuan mengeluarkan mani. Yang ketiga adalah haid. Haid ini khusus pada perempuan.
Jadi ketika seseorang haid, maka nanti ketika suci wajib mandi. Begitu juga nifas. Nifas juga terjadi hanya pada perempuan. Ketika seseorang nifas, maka nanti ketika sudah selesai wajib mandi. Wiladah ini juga sama, terjadi hanya pada perempuan. Wal mautu, dan meninggal, baik laki-laki ataupun perempuan, misalnya telah meninggal dunia, maka wajib dimandikan, kecuali nanti meninggalnya syahid dalam perang misalnya. Wallahu a'lam bishawab.